Halo Libra, ini adalah bacaan selebihnya cek di kolom deskripsi dan terima kasih ya whatever ya. Saya sekarang apa adanya aja deh, malas kadang. Ya gua tahu tambah gemuk. Dan ini jujur deh ya, jam berapa ini? Hampir jam 4, jam 3:29 beneran di pagi hari dini hari itu habis kerja. Ya oke lah, laptop gua masih ada di sini. Oke. Ada 3 poin di sini. Virgo, Taurus, sama Capricorn berkuasa. Kalau lu memang butuh keluar aja men gitu loh. Ngopi lu dibenerin aja, diperbaikin aja, ya diperluas aja gitu loh. Percuma ya kalau lu juga bertegur sapa, juga lu berkecimpung gitu ya. Cuma lu itu muter-muter aja di dengan yang sama, yang jelas-jelas lu itu nggak bisa berubah buat apa gitu loh. Dan orang-orang yang nggak penting buat lu, kalau gue bilang depa aja sih gitu, bukan berarti kita itu kejam ya, enggak. Kalau gue mah ya sekali 2 kali gue lihat gitu ya, lu nggak menguntungkan gitu ya, kesana kemari nggak ada tujuannya gitu, gue udah males, udah pergi aja gitu loh. Karena gue dengan hidup gue udah capek men, udah nggak ada waktu, bahkan gue nggak ada waktu buat tidur gitu loh. Tidur gue kurang gitu ya, kadang waktu kerja gitu istirahat setengah jam, gue udah nggak kemana-mana, tidur nggak peduli gue harus duduknya di mana, yang harus gue tempatnya itu di mana gitu, bahkan toilet gue tidur, capek beneran beneran. Jadi gue nggak mau udah yang udah nggak menguntungkan nggak usah gitu loh. Lu emang diminta untuk bener-bener ngelihat mana yang menguntungkan buat lo dengan 3 poin ini gitu loh. Lo harus fokus sama hasilnya ya. Kalau memang hasilnya itu nggak ada, lo kenapa terus di sana gitu ya. Entah itu mau teman ngopi, teman main gitu ya, bahkan teman makan pun gitu ya. Kalau memang itu nggak menguntungkan buat lo, udah cut aja gitu loh. Dan di sini emang lu sengaja untuk diingatkan orang-orang yang memang ada di sekitar lu yang bawa energi yang lebih positif ke lu yang mana, yang negatif ke lu yang mana. Yang gue lihat seperti itu gitu loh, nggak semata-mata dalam hal soal uang, nggak semata-mata dalam pekerjaan, nggak semata-mata dalam hubungan. Ini banyak kompleks yang gue lihat di sini gitu ya. Harus lebih mikir ya ke dirinya, mau dimajuin seperti apa, mau dibuat seperti apa, mau dibuat seperti apa gitu. Berpikir dengan lingkungan yang sama, dengan metode yang sama, dengan cara yang sama, yang jelas-jelas nggak bisa bikin lu itu lebih dan lebih ya, makanya kalah positif lah ya, buat apa gitu. Kalau gua udah kelar kayak begituan, udah capek begituan. Baru gua bilang ini ada 2 pedang gitu ya. Ngapain lu mikir gitu ya, mikir melulu gitu ya, ini kenapa ini, ya udah. Kalau lu sendiri nggak bisa merubah ya ngapain lu bertanya gitu ya. Lu sendiri nggak bisa ngebebasin diri lu kan percuma gitu loh. Yang lu bisa ngebebasin diri lu dari lingkungan lu, bahkan karena yang gue lihat ini lu terkungkung sama pikiran lu sendiri gitu loh. Takutan lu sendiri, gimana ya kalau gua itu bergerak sendiri, gimana kalau gua itu ke sana sendiri gitu loh. Jadi lebih ke arah nggak pede gitu loh, terlalu banyak, terlalu terkungkung, terlalu membuang waktu dengan pikiran lu sendiri gitu ya. Ini gimana, pertanyaan lu terlalu banyak men, aksi lu belum ada tapi pertanyaan lu terlalu banyak. Itu yang gua susah untuk relate kemana-mana ya, untuk gua itu memadankan kemana-mana gitu loh. Nggak hanya dalam urusan hati, nggak dalam urusan keluarga, nggak ada urusan pertemanan, nggak ada urusan pekerjaan. Lu sendiri kalau nggak bisa memutuskan mana yang terbaik buat lu gitu ya, nggak bisa juga lu itu melangkah ke hal yang lebih positif buat diri lu sendiri, nggak akan ada yang bisa ngubah lu, itu sudah pasti. Bahkan gua juga nggak bisa gitu. Lu diminta untuk tegas, ada asnya pedang di sini. Libra, Gemini, sama Aquarius, sudah waktunya berpikir secara logika gitu. Udah harus lu tegesin gitu ya, ini nggak baik, ini harus gua putusin gitu ya. Walaupun ada begini ada begitu, udah nggak usah terlalu beralasan ya. Gua anak 7 biji men, tapi gua ya udah, gua gugat cerai suami gua ya. Bukan suami, mantan suami. Gua udah ada yang baru sekarang, suami men. Bisa ngamuk dia kalau jadi kalau memang sudah waktunya ya, keputusan harus dibuat, terus kenapa ditunda-tunda? Contoh diri gue gitu loh, gue menunda sampai 9 tahun, sampai 10 tahun buat apa juga gitu ya. Jadi ujung-ujungnya mah ya berpisah juga gitu loh.
lebih cepat kan lebih baik gitu ya. Tapi satu yang gak gue sesali, anak gue ya. Jadi anak gue harta gue gitu loh ya. Jadi enggak kalau lu sendiri nggak bisa sama kayak gue terlalu banyak menunda waktu gitu ya, nggak akan ngebawa kemana-mana. Yang ada rasa sakit hati, rasa mendongkol, rasa capek, rasa dendam, energi terkuras, bukan hanya energi, bahkan keuangan gitu ya. Pikiran udah nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa mikir. Hati ini mentok luar biasa. Seharusnya gue bisa meraih kesempatan itu, seharusnya gue bisa bekerja kayak ini, seharusnya gue nggak bisa sama sekali. Karena apa? Lu sendiri yang menghukum diri lu gitu loh, dan lu nggak bisa tegas. Padahal di sini kartunya lu udah diminta, udah suruh bikin keputusan, lu suruh harus tegas gitu loh. Dan di depan itu banyak yang menanti lu banget gitu ya. Banyak kesempatan yang menanti lu, banyak kesempatan tuh yang memanggil lu gitu loh. Tapi ya itu karena lu nggak pede, terlalu banyak mempertanyakan juga gitu loh. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu, belum dilakoni udah gimana gitu ya. Ada 8 tongkat di sini. Ada yang meyakinkan, entah itu seseorang, entah itu sesuatu, entah itu bacaan, entah itu tontonan, atau itu entah saran gitu ya. Ada yang meyakinkan kamu untuk pergi, dan kamu melecut diri lu sendiri untuk pergi dengan 8 tongkat ini ya. Leo, Sagittarius sama Aries. Dan untuk pertama kalinya lu tuh bisa bangga. Kayak gue lihat ya beberapa Libra gitu ya, udah nyampe ke taraf, udah nyampe ke kehidupan yang ternyata gue bisa meninggalkan yang lalu itu, ternyata gue bisa lanjut, ternyata gue bisa say bye gitu ya dengan orang yang memang udah nggak pantas lagi buat gue gitu. Dan itu emang udah dirasakan buat si Libra ya. Dan beberapa Libra gue lihat memang benar-benar udah menapaki hidupnya yang baru gitu loh. Bahkan udah ada yang keluar negeri gitu ya, udah ada yang merantau gitu ya, ada yang memang bukan semangat lagi, karena memang mereka sudah tidak mau lagi berperang dengan atau mengorbankan diri mereka sendiri gitu loh. Gue kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Ada juga dalam hal percintaan yang gue lihat gitu, akhirnya keluar dari zona nyamannya ya, dan mulai kenalan dengan orang-orang yang di luar lingkungannya, yang tadinya nggak Libra kira bakal bisa jalan sama si Libra gitu. Ternyata gue bisa jalan sama si zodiak ini, ternyata gue jalan sama si zodiak sama orang yang memang tadinya gue pikir karakternya sebelumnya bisa klop sama gue gitu ya, dengan background yang bisa klop sama gue, lalu seperti itulah. Dan memang beberapa Libra di sini akhirnya ada yang sudah memang bahagia, ada yang sudah jalan, dan ada pemikiran dari diri si Libra kalau memang ternyata gue bisa, ternyata gue mampu gitu ya. Dan ya selamat buat Libra yang ini. Oke, ada lagi Mars di sini, ada yang berkaitan sama Aries gitu ya. Ada yang nggak bertahan lama kebahagiaan, ada yang terpaksa harus berpisah, ada yang terpaksa harus putus di tengah jalan, ada yang bertunangan putus di tengah jalan juga gue lihat gitu ya. Ada yang pekerjaan yang nggak disangka-sangka mendapat surat, bukan surat teguran lagi ya, kayak ada peringatan. Ini ada yang menuju ke pemecatan gue lihat, pemberhentian sepihak gue lihat juga. Ada keuangan yang tiba-tiba kolaps juga saya lihat ya. Beberapa, enggak semua. Hati-hati untuk yang dalam hal keuangan yang terlalu impulsif berbelanja gitu. Pertengahan Maret tolong dilihat lagi, karena saya lihat ada pertengahan Maret banyak cerita, saya nggak bisa mengungkap satu persatu. Hati-hati itu aja, karena memang ya gue cuma bisa ngasih hati-hati aja ya, karena ya udah itu tugas gue ya. Oke, di beberapa Libra gue lihat itu ada yang ada kartunya pertama keluar Virgo, Capricorn sama Taurus, tapi dalam posisi yang terbalik, sudah menolak untuk mengasihani dirinya sendiri dan sudah menolak untuk melemahkan dirinya sendiri. Jadi udah keluar dari cangkangnya, zona nyaman. Gue berusaha ke depan, bagaimana gue menuju di gue ke depan, bisa nggak gue seperti itu gitu loh. Dan sebenarnya bisa dan memang mampu gitu loh, karena memang di sini yang terlihat adalah dengan pertapa ini, tapi dalam posisi terbalik,
dia sudah bisa dan dia sudah melihat jawabannya itu dari mana, ya. Resikonya seperti apa gitu loh, apa yang harus dia tempuh gitu ya, pemikiran apa yang harus diambil, tindakan apa yang harus diambil. Jadi Libra di sini memang bisa berpikir secara logis, gue lihat lebih bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, udah ketemu kuncinya hidup, udah paham harus gimana, ya, yang gue lihat. Oke, ada 7 poin di sini. Virgo, Taurus sama Capricorn gue lihat bekerja untuk dirinya sendiri. Memang kebanyakan yang gue lihat di sini Libra lebih mikir ke masalah keuangan gitu loh. Karena memang capek dengan energi yang nggak kesana nggak kemari, ngambang gitu ya. Ada beberapa Libra yang sudah kapok dengan digantung, dengan energi digantung, karena kemarin kayaknya mantan bolak-balik ya begitu-begitu aja ya. Jadi ya udah, gue nggak mau begitu-begitu aja. Udah capek masanya begitu-begitu aja. Jadi yang dipikirkan diri si Libra adalah bagaimana mengembangkan sayap, bagaimana juga dia itu bisa keluar dari zonanya dia, bukan zona nyaman aja gitu ya, zonanya dia, sehingga dia itu bisa lebih baik ke depan, terutama dalam segi finansial. Ada yang setengah pengen balas dendam pada mantan yang sudah memanfaatkan si Libra juga, gue lihat ya. Dan beberapa ini banyak energi tanahnya sebenarnya ya, dan banyak juga energi udara. Jadi sebenarnya kalian itu sudah berlogika lebih ya, dan lebih kalian itu lebih matang dan lebih mantap dan lebih dewasa aja menentukan sikap gitu loh. Jadi nggak semata-mata ditimbang oleh soal perasaan, hati, emosi dan lain sebagainya, tapi logika lebih berkembang dan lebih main. Oke, thank you Libra.